Ngopi Kontradiksi Alkitab seri ke-29. Selamat pagi sahabat beriman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kisah kontradiksi dari video Ngopi Kontradiksi kita seri yang ke-28 kemarin. Nah, kenapa kami lanjutkan? Karena kami tertarik dengan koar-koar umat Kristen yang kerap kali mengatakan Alkitab kami ada saksi dan terbukti. Nah, dari statement itulah kami ingin menguji, benarkah demikian? Tapi sebelumnya, bagi sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Karena video ini sangat ampuh membuka akal sehat. Kecuali bagi mereka yang modal imani dan percaya, pokoknya joget, pokoknya nyanyi, seperti kata di Tato Sarba. Itulah cerita. Lanjut ke pembahasan. Jika pada video yang lalu kita bahas kisah penyesalan Yudas, yang lalu Matius kontradiksi mengutip ayat penguatnya yang ternyata bukan diucapkan Nabi Yeremia melainkan Zakaria. Nah, pada pagi ini kita uji kembali para saksi bagaimana kesaksiannya, mempersaksikan bagaimana Yudas mati. Apakah akan akurat dan saling melengkapi? Coba sahabat perhatikan ayat berikut. Matius 27 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Setelah Yudas merasa berdosa karena menyerahkan Yesus, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Sementara menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19, dikatakan Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, yaitu Hakaldama, artinya tanah darah. Saksi mana yang salah menceritakan kematian Yudas? Matius 27 ayat 4 sampai dengan ayat 5 mengatakan Yudas mati gantung diri. Sementara menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 18, Yudas jatuh tertelungkup dengan perut terbelah dan isi perutnya tumpah. Ayo, pernah saya dengar jawaban umat Kristen saking tidak terima fakta. Mereka mengatakan, pokoknya Alkitab memberikan pemahaman bahwa Yudas mati mengenaskan. Nah, katanya saksinya akurat dan banyak orang menyaksikan. Ayo. Dan jika lebih teliti, justru antara tulisan Lukas di dalam Kisah Para Rasul dengan Matius saling bertolak belakang bagaimana menceritakan peristiwa tersebut. Bukan hanya bagaimana Yudas mati, tetapi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19 juga saling hajar dengan Matius 27 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Kenapa? Karena dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19 diceritakan yang membeli tanah darah atau Hakaldama adalah Yudas sendiri. Nah, sementara di dalam Matius 27 ayat 6 sampai dengan ayat 8 yang membeli tanah darah tersebut adalah imam-imam setelah mereka berunding. Ayo, ingat, di ayat ini jelas tertulis Yudas ini telah membeli sebidang tanah. Artinya, Yudas tidak melemparkan 30 uang perak ke dalam bait suci, lalu gantung diri. Tetapi, Yudas setelah membeli tanah lalu jatuh tertelungkup dengan usus keluar. Apakah masih mau bilang saling melengkapi? Atau masih mau bilang cerita ini banyak saksi? Kok kontradiksi? Padahal hasil kanonisasi terseleksi, iya kan? Oke, semoga waras. Jangan lupa share, like, and subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video Ngopi Kontradiksi kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.